Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mempersiapkan diri dalam ujian OSN SD yang akan dilaksanakan di bulan Juni nanti. Nah, dari sekarang kita mulai angsur pelan-pelan ya untuk menambah pembenaran soal-soal kita. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal IPA dengan materi klasifikasi makhluk hidup dan adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya. Nah, ini soal pertama kita ya. Kita baca bersama-sama. Kalian boleh nanti ketika setelah dibaca, kalian boleh stop dulu videonya, kalian tentukan jawaban kalian, nanti baru akan kita bahas setelah ini. Nah, tumbuhan langka tersebut memiliki ukuran bunga yang besar dan berbau busuk. Bunga tersebut tidak memiliki daun, batang sejati, dan akar, serta hidup menumpang pada tumbuhan inangnya. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, klasifikasi yang tepat untuk bunga tersebut adalah, nah ini gambarnya ya, ini bunga Rafflesia arnoldi ya. Nah, A. Kingdom Plantae, karena merupakan tumbuhan berbunga dan melakukan fotosintesis. B. Kingdom Fungi, karena hidup sebagai pengurai dan tidak berfotosintesis. C. Kingdom Protista, karena bersifat autotrof dan heterotrof. D. Kingdom Plantae, namun termasuk parasit karena bergantung pada inangnya. Nah, materi ini adalah materi tentang makhluk hidup yang dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan ciri-cirinya. Oke, silakan tentukan jawaban kalian. Nanti setelah ini kita bahas ya. Nah, sebelum kita bahas, kita jawab pertanyaannya. Jadi kita bahas dulu sih apa sih itu Kingdom Plantae. Jadi Kingdom Plantae ini adalah tumbuhan yang bisa berfotosintesis ya. Ya, tumbuhannya bisa berfotosintesis. Perbedaannya, kalau fungi, Kingdom Fungi ini dia tidak bisa berfotosintesis, lebih ke bentuk pengurai atau jamur. Kalau Protista itu adalah makhluk yang sederhana, kebanyakan dia bersel satu. Jadi berdasarkan gambar Rafflesia arnoldi ini adalah tumbuhan berbunga. Jadi dia masuk ke dalam klasifikasi Kingdom Plantae. Jadi dia tidak punya daun, batang, dan akar sejati. Jadi dia tidak bisa berfotosintesis sendiri untuk hidup dan menumpang pada inangnya. Jadi jawabannya adalah D. Kingdom Plantae, namun termasuk parasit karena bergantung pada inangnya untuk bertahan hidup. Nah, bagaimana dengan jawaban kalian? Prediksi kalian? Apakah benar? Oke, kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Nah, ini dia soal selanjutnya. Suatu tim peneliti menemukan makhluk hidup mikrokopis di perairan Rawa Gambut, Kalimantan. Makhluk tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Satu, sel. Satu sel. Dua, hidup bebas. Tiga, memiliki inti sel. Empat, dapat melakukan fotosintesis untuk menangkap mangsa kecil dengan pseudopia atau kaki semu. Makhluk tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam kingdom A. Plantae karena mampu melakukan fotosintesis. B. Protista karena bersel satu, memiliki inti sel dan bersifat autotrof serta heterotrof. C. Monera karena bersifat mikrokopis dan hidup bebas. D. Animalia karena menangkap dan memangsa organisme lain. Jadi materinya adalah tentang membahas bagaimana makhluk hidup diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan ciri-cirinya. Oke, kalian jawab ya, akan kita bahas selanjutnya. Nah, ini pembahasannya. Jadi makhluk seperti ini termasuk protista karena umumnya makhluk yang berjenis kingdom protista itu umumnya bersel satu, memiliki inti sel, bisa mirip tumbuhan karena dia bisa berfotosintesis dan bisa juga bermirip hewan karena dia memakan organisme lain. Contohnya adalah seperti amuba dan egulena. Jadi kita analisa ya pilihannya. Kalau A, Plantae itu salah karena Plantae tidak bisa menangkap mangsa. Ya. Lalu kalau C, Monera itu salah karena Monera tidak punya inti sel. Kalau yang D, Animalia salah karena Animalia tidak bisa berfotosintesis. Jadi jawaban yang tepat adalah Kingdom Protista.
Oke, bagaimana dengan jawaban kalian? Sebelum kita lanjutkan video kita, silakan like, comment, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian ya. Nah, kita lanjutkan ya soal selanjutnya. Jamur-jamur tersebut tidak memiliki klorofil dan memperoleh makanan dari bahan organik di sekitarnya. Dari hasil pengamatan tersebut, siswa menyimpulkan bahwa jamur termasuk makhluk hidup A. Autotrof karena bisa menghasilkan makanan sendiri. B. Heterotrof karena mengambil makanan dari organisme lain. C. Insektivora karena memangsa serangga kecil. D. Fotosintetik karena tumbuh di tempat terang. Nah, sebelum kalian jawab, Pak Teddy ingatkan, materi pada soal ini termasuk ke dalam ciri-ciri dan klasifikasi makhluk hidup. Silahkan dijawab ya. Pak Teddy tunggu. Kalian boleh stop dulu videonya. Nanti setelah itu baru kita bahas ya. Nah, jamur termasuk fungi. Kita bahas ya. Jadi jamur itu tidak mempunyai klorofil. Jadi dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Sehingga jamur itu menyerap nutrisi dari bahan organik seperti pengurai atau parasit. Kita analisis ya pilihannya. Jamur itu tidak bisa dikatakan autotrof karena jamur tidak bisa membuat makanan sendiri. Lalu insektivora juga salah karena jamur bukan serangga. Fotosintetik karena jamur itu tidak bisa melakukan fotosintesis. Jadi yang benar itu adalah B, heterotrof karena mengambil makanan dari organisme lainnya. Jadi itu ya. Bagaimana dengan jawaban kalian? Sebelum kita lanjutkan ke soal selanjutnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe video konten kita hari ini. Nah, kita masuk ya ke dalam contoh soal sistem peredaran darah manusia yang juga paling sering keluar saat OSN. Nah, seperti ini soalnya. Pembuluh darah berikut membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida kecuali A. Vena cava superior, B. Vena cava inferior, C. Vena pulmonalis, D. Arteri pulmonalis. Silakan kalian tentukan jawabannya. Pak Teddy hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berikut ini pembahasannya. Nah, kita bahas ya. Nah, berarti kan di sini ada gambar sistem peredaran darah manusia nih. Di yang biru ini merupakan sistem yang banyak mengandung oksigen ya, sedangkan yang merah ini banyak mengandung karbon dioksida. Nah, darah yang kaya karbon dioksida biasanya dibawa oleh pembuluh balik vena menuju jantung. Pengecualiannya pentingnya adanya di paru-paru. Ya, arteri pulmonalis membawa darah kaya CO2 ke paru-paru. Vena pulmonalis membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung. Kita analisa pilihan gandanya jawabannya. Kalau vena cava superior itu kaya akan CO2. Jadi bukan itu jawabannya ya. Lalu kalau vena cava inferior itu kaya juga dengan CO2. Lalu arteri pulmonalis itu juga banyak CO2-nya. Jadi jawabannya adalah vena pulmonalis membawa oksigen. Oke, bagaimana dengan jawaban kalian? Juga benar kan? Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, untuk soal selanjutnya masih tentang sistem peredaran darah manusia yang di jantung ya. Bagian jantung yang memiliki struktur lapisan otot yang paling tebal adalah A. Atrium kanan, B. Ventrikel kanan, C. Atrium kiri, D. Ventrikel kiri. Nah, kalian tentukan jawabannya ya. Sebelum kita bahas, Pak Teddy ingatkan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar nanti saat pelaksanaan OSN kalian mendapatkan nilai yang paling baik. Nah, kita bahas ya. Nah, penjelasannya seperti ini ya. Ventrikel kiri pada jantung itu bertugas memompa darah ke seluruh tubuh. Karena harus memompa darah ke seluruh tubuh dengan tekanan yang kuat, jadi dinding ototnya paling tebal di antara yang lain. Jadi atrium atau serambi itu dindingnya tipis, hanya menerima darah. Sedangkan ventrikel kanan itu memompa darah ke paru-paru dengan tekanan yang lebih kecil. Jadi jawabannya adalah ventrikel kiri ya, karena dia memompa darah ke seluruh tubuh sehingga dinding ototnya paling tebal di antara yang lainnya. Jadi jawabannya adalah D. Bagaimana dengan jawaban kalian?
Kalau ada pertanyaan dan komentar silakan di kolom komentar ya. Kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Nah, ini materi yang sangat menarik ya, yaitu adaptasi makhluk hidup. Nah, kita baca ya. Seekor unta dapat bertahan hidup di gurun karena memiliki punuk yang berisi lemak. Fungsi punuk tersebut adalah A. Menyimpan air agar unta tidak haus. B. Menyimpan energi cadangan. C. Menghasilkan panas agar tubuh tetap hangat. D. Menyerap oksigen dari udara panas. Nah, silakan tentukan jawabannya ya, karena ini pembahasannya cukup menarik ya. Nah, sebelum kita bahas, kembali Pak Teddy ingatkan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nanti kita upload video materi-materi pembahasan yang menarik juga. Nah, ini pembahasannya sebelum kita jawab ya. Jadi, punuk pada unta itu berisi lemak, bukan air ya. Lemak di punuk dapat diubah menjadi energi saat makanan sulit didapat. Lemak juga bisa menghasilkan sedikit air metabolik saat diuraikan. Ini membantu unta bertahan di lingkungan gurun yang sangat ekstrim dan panas. Nah, seperti itu ya kita analisis ya. A. Menyimpan air. Jadi punuk itu bukan menyimpan air ya. Ini mitos yang sering muncul, sering salah konsep ya. Lalu menghasilkan panas sudah jelas salah karena di gurun itu cuacanya sungguh panas ya. Menyerap oksigen juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah menyimpan energi cadangan karena unta hidup di gurun yang sangat panas dan sulit mendapatkan makanan dan air. Oke, jadi jawabannya adalah B. Kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya, soal yang terakhir ya. Nah, ini pembahasan kita untuk soal terakhir untuk hari ini ya, tentang keanekaragaman hayati di daerah tropis. Nah, seperti ini soalnya. Hipotesis yang paling mungkin menjelaskan mengapa keanekaragaman spesies lebih tinggi di daerah tropis dibandingkan daerah yang beriklim sedang. A. Sumber daya yang lebih melimpah. B. Ekosistem tropis lebih tua dan berkembang lebih lama. C. Iklim hangat memungkinkan spesies berkembang lebih cepat. D. Karena daerah tropis memiliki sedikit pemangsa dibandingkan wilayah lainnya. Nah, kalian boleh stop dulu videonya, kalian tentukan jawabannya. Nah, ini kita analisis ya pilihannya. Oke, sumber daya lebih melimpah, benar. Ini pernyataannya juga benar ya, tapi bukan penjelasan paling kuat. Hanya merupakan salah satu faktor pendukung, jadi pernyataan ini juga kita anggap kurang tepat ya, karena kurang menjelaskan dengan teliti. Lalu yang C, iklim hangat mempercepat perkembangan spesies. Benar sebagian ya, ini benarnya cuma separuh tetapi bukan pilihan utama. D, lebih sedikit pemangsa. Ini tidak tepat ya, jadi dimanapun makhluk hidup itu tumbuh selalu ada pemangsanya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B, ekosistem tropis lebih tua dan berkembang lebih lama. Karena waktu yang panjang lebih banyak berkesempatan berevolusi dan spesiasi. Nah, itu jawaban kita B ya. Bagaimana dengan jawaban kalian? Tetap semangat ya. Nah, demikian pembahasan kita tentang materi OSN IPA tahun ini di konten kita kali ini. Nah, kalau salah kalian boleh ulang-ulang video ini, tonton secara keseluruhan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tetap semangat karena belajar itu sangat menyenangkan kalau kita tahu manfaatnya. Terus tetap semangat dan terus belajar. Karena setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.